Bapak Ibu dikasihi Tuhan, setiap kita memiliki identitas yang berbeda-beda, dan di dalam identitas kita seharusnya punya peran sesuai dengan identitas kita. Misalkan begitu ya, kita adalah seorang ayah, punya peran apa? Mencari nafkah, membesarkan anak dan mendidik anak, ya, menjadi kepala keluarga. Namun Bapak Ibu sekalian, sebuah penelitian menyatakan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang fatherless. Indonesia bukan kehilangan atau tidak punya ayah. Indonesia punya ayah yang banyak, oleh sebab itu Indonesia punya anak banyak ya. Tetapi yang tidak ada perannya. Banyak ayah-ayah yang tidak berfungsi sebagai ayah. Makanya Indonesia dikatakan sebagai salah satu negara yang fatherless. Guru itu identitasnya adalah pengajar, pendidik, digugu dan ditiru. Tetapi di media massa kita mendapati banyak ada orang-orang yang punya identitas guru. Tetapi perilakunya tidak mendidik dan tidak layak untuk ditiru. Begitu ya. Pejabat itu adalah orang yang dipilih rakyat untuk mengelola negara. Identitasnya adalah pejabat negara. Tetapi berapa banyak di televisi, di media sosial kita mendapati pejabat negara tidak menjalankan perannya sebagai pejabat negara yang mengelola negara, tetapi lebih dalam tanda kutip menghancurkan negara dengan apa? Dengan korupsi dan sebagainya. Kalau murid Tuhan itu ngapain sih? Nah, saya bilang tadi ya, enaknya murid Tuhan adalah orang yang menerima anugerah Tuhan. Murid Tuhan adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Mau doa tidak perlu menggunakan toa, kita masuk kamar, kita berdoa bisa dekat dengan Bapa kita. Itu anugerah Tuhan. Tapi Bapak Ibu sekalian, murid Tuhan juga ada tugasnya, ada panggilannya. Bapak sekalian, menjadi Kristen berarti menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, yaitu seseorang yang hidupnya diarahkan dan dibentuk oleh pengajaran serta teladan Sang Guru Agung Yesus Kristus. Artinya apa Bapak sekalian? Hidup kita ketika kita mengaku murid Tuhan, itu kita tidak lagi hidup seturut dengan apa yang kita mau. Rasul Paulus katakan, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadinya sebagai murid Kristus, hidup kita diarahkan. Hidup kita mengikuti dan dibentuk oleh pengajaran dan teladan dari Tuhan Yesus. Bapak sekalian, firman Tuhan katakan ikutlah aku. Bapak sekalian, ikutlah aku berarti kita berjalan di belakang Tuhan Yesus, meneladani apa yang dilakukan Tuhan Yesus, dan menanggapi setiap ajarannya dengan tindakan nyata dalam hidup kita sehari-hari. Ajaran Tuhan Yesus bukan untuk kita hafal. Ajaran Tuhan Yesus untuk kita hafal, kita resapi, dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Maka barulah kita disebut sungguh-sungguh sebagai murid Tuhan. Bapak sekalian, di dalam Lukas 9 dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku menjadi murid Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan setiap hari mengikut aku. Kalau bilang di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, wah, kita senang sekali ya. Tapi kalau Tuhan bilang, sangkal diri, pikul salib. Mungkin kita mikir-mikir lagi ya, gimana ya? Mau ikut gak ya? Bapak sekalian, apa yang dimaksud dengan sangkal diri? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sangkal diri. Di tengah-tengah dunia yang mengajarkan kepada kita untuk memuaskan diri kita sendiri. Apa yang kita mau lakukan, ikuti kata hatimu, kata dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus justru mengajarkan yang berbeda. Sangkal diri. Bapak sekalian, sangkal diri itu bukanlah seperti praktek-praktek yang dilakukan oleh agama-agama tertentu atau kepercayaan-kepercayaan tertentu yang biasanya tuh menyiksa diri. Dengan apa? Dengan berpuasa berbulan-bulan, bersemedi, menjauhkan diri dari pergaulan dan sebagainya. Untuk menunjukkan kesalehan hidup atau menunjukkan penyesalan hidupnya. Bapak sekalian kasih Tuhan, penyangkalan diri bukanlah seperti yang demikian. Di dalam kekristenan yang disebut penyangkalan diri adalah menundukkan kehendak diri kepada kehendak Allah.
Bapak sekalian, kenapa sih kita harus menyangkal diri? Kenapa kita tidak mengikuti apa kata hati kita? Bapak sekalian ingat, pertama kali manusia mengikuti hatinya. Apa yang terjadi? Kapan manusia pertama kali mengikuti hatinya? Ketika di Taman Eden, ya. Ular berbicara kepada Hawa dan kepada Adam, bukankah buah itu memberikan pengetahuan yang baik dan yang jahat? Lalu apa yang dikatakan firman Tuhan? Hawa melihat buah itu menarik hatinya. Kemudian apa yang dilakukan? Firman Tuhan katakan, Hawa mengambil buah itu, memakannya dan memberikan kepada suaminya. Apa yang terjadi Bapak sekalian? Pertama kali manusia mengikuti hatinya, seluruh umat manusia jatuh di dalam dosa. Sejak saat itu Bapak sekalian, keinginan hati manusia tercemar oleh dosa. Dan apa yang ada dalam hati manusia itu seringkali membawa kepada dosa. Dan inilah pergumulan seluruh umat manusia. Rasul Paulus di dalam Roma 7 ayat yang ke-19 berkata, sebab bukan apa yang ku kehendaki yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku lakukan. Bapak sekalian, dunia mengatakan ikuti kata hati, lakukan apa yang kamu mau dan hidup untuk dirimu sendiri. Bapak sekalian, dan kita sadari bahwa kalau itu kita lakukan, bukankah itu seringkali mendatangkan masalah. Suami istri bertengkar karena mereka mengikuti kata hati mereka yang mereka anggap benar. Orang tua dengan anak seringkali berselisih paham karena orang tua berpikir saya yang paling tua, saya udah pernah muda, saya tahu yang terbaik bagimu. Dan anak muda mengatakan, saya sudah belajar, saya tahu apa yang terbaik menurut saya. Bapak sekalian, banyak orang mempertahankan kata hatinya dan mengikuti kata hatinya dan membuat banyak kekacauan. Tuhan berkata, kalau kamu marah jangan berbuat dosa. Apakah kita mau tunduk kepada hal yang seperti demikian? Kalau kita dihianati oleh pasangan kita, oleh rekan kerja kita, apa yang kita lakukan? Kita balik hianati, emangnya kamu doang yang bisa mengkhianati saya juga bisa mengkhianati kamu. Bahkan kamu akan merasa lebih sakit daripada apa yang saya rasakan. Bapak sekalian, itu yang diajarkan dunia. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, pukul balas pukul. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah untuknya. Mana yang akan kita ikuti? Kata hati kita atau apa yang Tuhan mau? Bapak sekalian, ini tidak mudah. Di dalam hidup kita, saya tahu kita seringkali menghadapi kondisi-kondisi seperti yang demikian. Bahkan sebagai hamba Tuhan pun saya menyadari seringkali saya pun gagal. Namun Bapak Ibu sekalian, inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Kita membuang ego kita membuang keinginan hati kita yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau kita lakukan itu, apa bedanya kita dengan orang yang belum mengenal Tuhan? Tetapi kalau kita murid Tuhan, sangkalah keinginan hati kita dan tunduklah pada kehendak Tuhan. Bapak sekalian, baru-baru ini saya mendengarkan sebuah lagu. Sebuah lagu yang menggambarkan pergumulan ini. Di dalam baitnya dikatakan, haruskah ku taat mengampuni orang yang menyakiti saya? Dunia akan mengatakan lagu ini adalah bodoh. Disakiti ku tetap baik, dikhianati ku tetap baik. Meskipun hancur hatiku ku tetap baik. Bapak sekalian, ini bukanlah sesuatu yang mudah. Dunia mengatakan ini adalah bodoh. Tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan, inilah yang Tuhan mau. Apapun yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, Tuhan tidak mengatakan balaslah mereka. Tuhan katakan ampuni mereka dan berdoalah untuk mereka. Makanya Bapak Ibu sekalian saya katakan tadi, mungkin firman Tuhan ini sulit untuk kita dengar. Mungkin firman Tuhan ini sulit untuk kita lakukan. Tetapi inilah yang Tuhan mau. Firman Tuhan katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Masih mau dengar yang kedua? Yang kedua Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan katakan, dan ia harus memikul salibnya setiap hari. Bapak sekalian, pikul salib bukanlah seperti orang zaman sekarang yang kemana-mana pakai anting, pakai kalung salib dan dibanggakan. Wah, salibnya dari emas murni, dari berlian dan sebagainya. Bapak sekalian, salib di zaman Tuhan Yesus adalah lambang penderitaan, hukuman, dan kehinaan. Orang yang memikul salib artinya apa? Sudah divonis mati. Bapak sekalian, kita dipanggil Tuhan menyangkal diri,
dan memikul salib. Bapak sekalian, bicara pikul salib, banyak orang punya pemahaman yang salah. Ya. Pemahaman yang salah seperti ini. Ada seorang yang melakukan kejahatan. Ya. Sebutlah misalkan mencuri. Kemudian ditangkap polisi, dipenjarakan. Lalu dikunjungin. Lalu dia berkata begini, tolong doakan supaya saya kuat memikul salib saya. Seorang siswa malas belajar. Waktunya belajar dia main game dan sebagainya. Tidak naik kelas. Dipanggil guru BK, dikuatkan. Ya mem, tolong doakan supaya saya kuat menanggung salib saya mengulang di kelas yang sama. Bapak sekalian, pikul salib bukanlah konsekuensi dari kesalahan kita sendiri. Pikul salib adalah penderitaan, tetapi bukan menderita karena konsekuensi kesalahan kita sendiri. Bapak sekalian, memikul salib adalah penderitaan yang kita alami karena kita taat pada perintah Tuhan. Kita menderita karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita menderita karena kita mengikut Tuhan. Itulah yang namanya pikul salib. Bapak sekalian, kalau seperti demikian, berarti penderitaan itu datang dari mana? Harusnya dari luar ya. Dari orang-orang yang tidak menyukai firman Tuhan, orang-orang yang tidak percaya Tuhan, lalu lihat kita melakukan firman Tuhan, mereka nggak suka, mereka membuat kita menderita. Ya, entah itu mungkin jabatannya nggak naik-naik, begitu ya. Kemudian mungkin dikucilkan dan sebagainya. Namun sayangnya Bapak Ibu sekalian, banyak orang Kristen justru memberikan salib kepada saudara seimannya. Bukankah firman Tuhan katakan kalau kita sebagai orang Kristen kita harus saling bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Tapi ternyata ada orang Kristen yang susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Sehingga seringkali mendatangkan masalah bagi orang Kristen lainnya yang harusnya dia menanggung salib karena melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi justru dia menambah salib itu bagi sesamanya orang percaya. Bapak sekalian, kita perlu hati-hati, jangan sampai kita menjadi orang yang kedua, ya, yang dipakai iblis mendatangkan salib bagi orang lain. Bapak sekalian kasih Tuhan, Tuhan mendorong kita memikul salib kita, menyangkal diri. Itu sudah tidak enak, ya. Akibat dari menyangkal diri kita itu memikul salib, Bapak sekalian. Mungkin kita belajar sangkal diri dan pikul salib adalah dua hal yang berbeda, tetapi sebenarnya tidak, Bapak Ibu sekalian. Seorang yang menyangkal diri akan bersedia memikul salib, dan yang benar-benar memikul salib adalah orang yang telah belajar menyangkal diri. Tidak ada orang yang memikul salib kalau dia tidak pernah menyangkal diri. Tapi orang yang menyangkal diri pasti akan mengalami penderitaan, akan mengalami sakit. Namun Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kalau berita firman Tuhan berhenti sampai di situ, tentu saya yakin kita semua akan berpikir ulang untuk mengikut Tuhan. Sudah Jo ikut Tuhan, berat leh, bukannya dapat berkat, dapat salib, dapat sangkal diri lagi. Bukannya dapat damai sejahtera, dapat pikul salib. Tuhan berjanji bahwa apa yang kita hadapi, salib yang akan kita pikul karena penyangkalan diri, itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Bahkan bukan hanya tidak melebihi kekuatan kita, Tuhan katakan Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar kepada kita. Masalahnya adalah apakah kita mau setia menyangkal diri dan kita memikul salibnya Tuhan sambil menunggu jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi kita. Banyak orang Kristen gagal, banyak hamba Tuhan pun gagal melakukan hal ini. Namun Bapak sekalian, kita sungguh bersyukur bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan demi kesempatan jatuh bangkit lagi. Bapak sekalian, latihan untuk menyangkal diri dan memikul salib itu adalah latihan seumur hidup. Bukan sistem kebut semalam. Kalau sistem kebut semalam, besok mau mati, hari ini baru sangkal diri dan pikul salib. Cuma kan yang jadi masalah, kapan kita tahu kita akan mati? Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk mendapatkan apa yang baik dari Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk hidup seturut dengan apa yang Dia mau. Di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia menyelamatkannya. Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan berjanji, setiap kita yang kehilangan atau menderita karena kebenaran firman Tuhan,
menderita karena Tuhan, ia menyelamatkan nyawanya. Ia menyelamatkan nyawanya untuk kehidupan yang kekal.